Oke Waging, kembali lagi bersama aku di channel Warung Parlay. Channel akan selalu memberikan prediksi dan analisa sepak bola di setiap harinya Waging ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jadi seperti biasa Waging, di kesempatan kali ini aku akan bahas dan prediksi lagi Waging ya, beberapa pertandingan sepak bola yang akan bertanding nanti malam. Namun sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah baik budinya lah kalian Waging ya, kalau kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info prediksi di setiap harinya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu Waging ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke Waging, jadi di kesempatan kali ini ya, yang aku bahas dan prediksi masih sama seperti yang semalam Waging ya, datang dari COSAPA Cup Afrika, Euro, dan Copa America ya kan Wak ya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama kali ini, datang dari COSAPA Cup Afrika, yang pertemuan antara Zambia versus Zimbabwe. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandar seperti biasa ya kan Wak, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir dari Zambia Waging ya, itu performanya hancur kali ya kan. Dimana di 5 pertandingan terakhir hanya mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan Wak ya. Sementara di Zimbabwe di 5 pertandingan terakhir masih agak lebih mending Wak ya, karena di sini 5 pertandingan terakhir mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Untuk head-to-head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir masih imbang Waging ya, karena berhasil dimenangkan Zambia 1 kali, dimenangkan Zimbabwe 1 kali, dan sisanya itu mereka selalu berakhir imbang ya kan Wak ya. Selanjutnya kita cek juga klasmen sementara dari kedua tim. Jadi di klasmen sementara Waging ya, Zimbabwe dan Zambia ini tergabung di grup B bersama Kenya dan Koromos Waging ya. Jadi di sini Zambia itu berada di peringkat 4 Waging ya, dengan belum mengantongi poin sama sekali ya kan. Sementara di Zimbabwe berada di peringkat 2 dengan sudah mengantongi 3 poin ya kan Wak ya. Jadi di sini Zimbabwe di match pertama menang, sementara Zambia di match pertama kalah Waging ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Waging ya, aku di sini masih lebih ambil ke Zambia lagi Wak ya. Alasannya aku ambil Zambia Waging ya, pasti Zambia bisa bangkit Waging. Aku yakin kali di kesempatan kali ini Zambia mampu bangkit dari keterpurukan ya kan, dan berhasil menang lawan Zimbabwe ya kan Wak ya. Terus tuh di handicap min 1/4 bola aja Wak ya. Terus tuh di over undernya ada di under 2. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Zambia dengan skor tipis 1-0. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya Waging ya. Jauh kali nih dari Afrika kita terbang ke Eropa ya kan, lanjutan Euro ya kan, pertemuan antara Inggris versus Slovakia. Partai seru juga nih Waging ya, karena Inggris waktu kemarin di penyisian grup kayaknya belum war kali gitu kan. Kali aja di 16 besar ini jadi lebih mantap performanya dan lebih seru nontonnya Waging ya. Soalnya kemarin waktu di penyisian grup asli Waging, nonton Inggris tuh ngantuk sumpah. Semoga lah di 16 besar ini Inggris ngasih kejutan Waging ya. Oke, namun sebelum kita masuk ke pasaran bandarnya, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir dari Inggris Wagingnya, itulah performanya menurun Wagingnya, dimana 5 pertandingan terakhir hanya mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Menurut aku ini termasuk penurunan Wagingnya secara gitu, peringkat 4 dunia ya kan. Masa 5 match terakhirnya kayak gini bentukannya ya kan. Sementara Slovakia 5 pertandingan terakhirnya cukup oke juga Wagingnya, dimana mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Jadi kemarin Slovakia ini lolos dramatis bersama Rumania Waging ya, dan pada akhirnya Ukraina yang harus tersingkir di fase grup ya kan Wak ya. Jadi dari grup mereka ini kemarin ada Belgia, terus Slovakia dan Rumania kalau nggak salah yang jadi 3 terbaik ya kan Wak ya. Terus untuk head-to-head dari kedua tim Waging ya, di 5 pertemuan terakhir didominasi kali sama Inggris ya kan Wak, dengan memenangkan 4 kali dan sisa itu mereka berakhir imbang. Jadi untuk 5 pertemuan terakhir Slovakia itu nggak pernah mencicipi kemenangan saat bertemu dengan Inggris ya kan Wak ya. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, seperti yang aku bilang tadi ya kan, harapan kita semua Inggris ngasih kejutan di 16 besar ini Wak ya. Jangan ibaratnya kasih kejutan, rupanya kejutan yang negatif Wak ya, Inggris pula yang tersingkir dari 16 besar. Kayaknya gak lucu kali sumpah ya kan. Maksudnya ngasih kejutan itu kejutan yang positif lah ya kan, ngebantai ke ya kan. Karena di penyisian grup seperti yang gue bilang tadi Wagingnya, itu udah ngantuk nonton Inggris sumpah. Jadi semoga di kesempatan kali ini Inggris bisa ngasih kejutan ya kan Wak ya. Jadi aku disini masih lebih ambil ke Inggris lagi Waging ya, dengan handicap min 1/4 bola. Terus tuh di over undernya Waging ya, ada di under 2,5.
Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Inggris dengan skor 2-0. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya baginya. Yang nggak kalah seru juga masih datang dari Euro ya kan, walaupun agak timpam ini kayaknya ya kan. Yang pertemuan antara Spanyol versus Georgia baginya. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandarnya, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di 5 pertandingan terakhir ada Spanyol seperti biasa baginya. Spanyol masih jadi raksasa Eropa ya kan. Di 5 pertandingan terakhir itu full hijau ya kan Wak ya. Sementara dari Georgia di 5 pertandingan terakhirnya oke juga ya Wak. Udah mantap kali lah pokok Georgia di tahun ini Wak ya, di Euro 2024 ini ya kan. Udah mecah rekor Wak ya, pertama kali atau debutan masuk ke Euro. Habis itu bisa pula lagi lolos ke 16 besar. Itu sudah menurut aku udah lebih dari cukup lah menurut aku kan Wak ya. Buat Georgia ya kan mengukir sejarah baru ya kan. Jadi sini Georgia di 5 pertandingan terakhirnya mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali seimbang dan 1 kali kekalahan ya kan Wak ya. Dan secara mengejutkan ya kan, kemarin dia bisa ngalahin Portugal 2-0 dan lolos dramatis jadi peringkat 3 terbaik Wak ya, untuk melaju ke 16 besar ya kan. Terus duet-duet dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir didominasi kali ya sama Spanyol dengan memenangkan 4 kali. Sementara Georgia hanya memenangkan 1 kali. Itu pun udah cukup lama wakilnya, dari tahun 2016 Georgia terakhir kali menang lawan Spanyol. Setelah itu dari 2021 sampai 2023 selalu didominasi sama Spanyol wakilnya. Bahkan kemarin waktu di penyisihan grup ya kan Wak ya. Karena kan mereka ini satu grup juga kemarin waktu kualifikasi Euro Wak ya. Itu di kandang Georgia itu dibantai 1-7 sama Spanyol ya kan Wak ya. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, aku tetap ambil Spanyol Wak ya. Walaupun Georgia udah banyak perubahan mungkin dari kualifikasi kemarin Wak ya. Bisa masuk ke Euro terus bisa masuk ke 16 besar, itu sebuah pencapaian yang luar biasa ya kan. Tapi ini tetap aja Spanyol lawannya kan Wak ya. Jadi ya nggak bisa bilang apa ya kan. Dan Spanyol beruntung kali Wak ya, di 16 besar bisa dapat lawannya itu Georgia aja ya kan Wak ya. Yang lain tuh hampir final kepagian kalau dibilang Wak ya. Kayak ada Jerman Denmark ya kan. Terus tadi malam juga lah itu yang banyak final kepagian Wak ya. Ada Italia sama Swiss juga ya kan. Kayaknya itu terlalu cepat ketemunya gitu di 16 besar ya kan. Jadi aku di sini masih lebih ambil ke Spanyol lagi Wak ya. Dengan handicapnya min 1/3/4 bola. Terus untuk di over undernya ada di over 2/3/4. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Spanyol dengan skor 3-0. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya kan Wak ya. Seperti biasa dari Eropa terbang kita ke Amerika ya Wak ya, Amerika Latin ya kan. Datang dari Copa America ya kan Wak ya, yang pertemuan antara Jamaika versus Venezuela. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir dari Jamaika Wak ya, itu oke lah ya kan, mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Tapi yang sangat disayangkan 2 kali kekalahan ini di Copa America ya Wak ya. Sementara di Venezuela di 5 pertandingan terakhir malah kebalikannya Wak ya. Walaupun sebelumnya itu harus kalah ya kan. Jumpa sama Kolombia kalah, jumpa sama Italia kalah, terus sama Guatemala juga harus draw ya Wak ya. Tapi tiba main serius gitu ya kan, main di Copa America, dia bisa berhasil menang 2 kali beruntun Wak ya. Sama Ekuador dan sama Meksiko, yang kita tahu Meksiko dan Ekuador ini termasuk tim yang dipertimbangkan kali lah kalau di Copa America Wak ya. Jadi di sini mantap lah Venezuela bisa ngasih kejutan di Copa America 2024 ini ya kan Wak ya. Terus duet-duet dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir Wak ya, itu berhasil dimenangkan Venezuela 3 kali dan dimenangkan Jamaika 2 kali Wak ya. Jadi untuk 5 pertemuan terakhir bukan nggak melawan Jamaika Wak ya, tapi masih lebih dinominasi sedikit sama Venezuela ya kan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim. Jadi klasemen sementara Wak ya, Jamaika itu ya seperti yang gue bilang tadi ya kan, di 2 match sebelumnya itu nggak pernah mendapatkan poin ya kan, jadi poinnya masih 0 dan berada di peringkat 4 ya kan. Sementara di Venezuela udah dipastikan lolos ke fase selanjutnya Wak ya. Ini mau hasilnya draw, mau kalah, mau menang juga tetap Venezuela melaju ke babak selanjutnya ya kan. Jadi di sini yang partai hidup mati itu Ekuador sama Meksiko ya kan Wak ya. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, aku di sini masih lebih ambil ke Venezuela. Walaupun Venezuela udah pastikan masuk Wak ya, tapi Amerika Latin ini agak lain kayak Eropa Wak ya. Mereka ini kayak lebih ke harga diri aja gitu ya kan. Jadi walaupun udah dipastikan masuk, tapi ya tetap ngegas nih kayaknya mainnya kan Wak ya. Jadi aku di sini masih lebih ambil ke Venezuela. Dengan handicap min setengah bola. Terus tuh di over undernya Wak ya, ada di under 2/4. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Venezuela dengan skor tipis 0-1.
Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya, masih sama datang dari Copa America, partai hidup mati geng, pertemuan antara Meksiko versus Ekuador. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di 5 pertandingan terakhir dari Meksiko geng, performanya cukup menurun lah menurut aku geng. Karena di sini 5 pertandingan terakhirnya mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Sementara Ekuador di 5 pertandingan terakhirnya agak masih lebih mending daripada Meksiko geng. Karena di sini Ekuador di 5 pertandingan terakhirnya mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Untuk itu dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir itu draw ya kalau aku bilang ya kan. Karena berhasil menangkan Meksiko 2 kali dan dimenangkan Ekuador 2 kali, sisanya itu mereka berakhir imbang ya kan. Dan berakhir imbangnya itu di match terakhir ya kan Wak ya. Terakhir kali ketemu tahun 2022 itu berakhir imbang ya kan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim. Di klasemen sementara seperti yang gue bilang tadi ya, tergabung di grup B Meksiko dan Ekuador ini ya kan, bersama Venezuela dan Jamaika ya kan. Jadi di sini partai hidup mati ya kan Wak ya. Jadi di sini kalau menurut aku Ekuador hanya perlu hasil imbang aja ya kan Wak ya. Memang poinnya sama-sama 4 tapi selisih agresivitas gol Ekuador masih lebih unggul Wak ya. Karena di sini Ekuador itu golnya +1 sementara Meksiko itu 0 ya kan Wak ya. Jadi Ekuador hanya perlu hasil imbang tapi lebih nyaman lagi, sebenarnya lebih oke lagi. Ya harus menang gitu ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia ya, aku di sini masih lebih ambil ke Ekuador lagi ya. Walaupun secara ranking FIFA Meksiko lebih di atas daripada Ekuador ya kan. Tapi untuk di pertandingan kali ini kayaknya Ekuador lebih membara ya. Karena dia hasil imbang aja udah masuk ya kan. Jadi dipastikan mungkin mainnya lebih impresif lah ya kan. Dengan handicapnya lek-lekan aja ya. Terus untuk di over undernya ada di over 2. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Ekuador dengan skor 1-2. Oke, jadi itulah pembahasan aku di hari ini ya. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, semua prediksi bisa full hijau biar kita bisa JP masal lagi pastinya ya kan. Untuk bursa handicap dan over under belum benar-benar stabil, masih naik turun lagi sampai nanti mendekati pertandingan ya kan. Jadi sesuaikan lagi lah sama feeling kalian masing-masing. Jadikan yang aku bahas ini sebagai referensi, jangan jadikan patokan, jangan diikutin 100% karena ini cuma prediksi, namanya prediksi nggak ada kata pasti, semua masih 50-50. Jadi ambil aja kalau ada yang sehati sama kalian ya, kalau nggak ada yang sehati ya bisa kalian skip atau bisa kalian lawan arus ya kan. Selanjutnya untuk prediksi lengkap, kalian bisa join grup WhatsApp gengnya. Untuk join nggak usah khawatir karena tidak dipungut biaya apapun alias gratis ya kan. Jadi tunggu apa lagi ya, kapan lagi dan dimana lagi bisa dapat prediksi dan referensi gratis setiap hari kalau nggak di grup WhatsAppku. Jadi join sekarang juga ya. Selanjutnya jangan lupa follow sosial mediaku yang lain ya. Ada Facebook, Instagram, Telegram, terus ada TikTok juga yang terbaru ya kan. Jadi kalian bisa follow itu ya kan. Itu udah aku letak semua namanya di layar kaca HP kalian ya kan. Jadi kalian bisa follow ya kan. Karena setiap hari aku ngasih pretip single bed itu ada di Facebook dan Instagram ya kan. Kalau TikTok ada ngasih prediksi ya. Karena kalau ngasih build di TikTok nggak bisa ya kan, kena suspend ya kan, langsung di take down videonya ya kan. Terus untuk kalian yang suka main bojal atau bola jalan, kalian bisa datang ke channel Telegramku ya, karena setiap hari aku juga ngebojal di channel Telegram. Selanjutnya kalau kalian punya pendapat lain ya kan tentang match atau pertandingan yang aku bahas ini, kalian bisa tulis di kolom komentar, kita juga bisa saling diskusi di kolom komentar. Oke, yang mungkin itu yang dapat aku sampaikan di kesempatan kali ini. Jaga selalu kesehatan karena kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. See you next time and dadah geng.